Ini dia kue coklat bertekstur padat yang menurut ceritanya dulu adalah cake yang gagal yang dibuat oleh juru masak ahli untuk raja-raja di Prancis sana. Ternyata setelah diolah sedemikian rupa menjadi hidangan yang sangat favorit dan terus berkembang hingga saat ini. Untuk itu kita akan mencoba untuk membuatnya salah satu dari bermacam-macam varian tadi, yaitu shiny crust brownies dengan tekstur yang padat, lembut dan moist dan luarnya crispy dan mengkilat. Mau tahu cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Do you want to know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman semuanya, bapak, ibu, kakak, adik, tante, om. Kita ketemu lagi di channel Baking TV. Kali ini kita akan membuat shiny crust brownies. Tadi sudah kita sebutkan di awal ya. Langsung aja, ini dia bahan-bahan yang kita perlukan. 4 butir telur, 400 gram gula pasir, 240 gram minyak goreng, 240 gram dark chocolate compound, 300 gram terigu segitiga biru, 50 gram coklat bubuk. Lalu kita bisa menyiapkan coklat chips dan almond slice untuk topping browniesnya nanti. Pastikan gunakan selalu terigu segitiga biru, aneka makanan nggak ragu. Persembahan dari Bogasari, terigu istimewa untuk hasil sempurna. Baik, langkah pertama yang perlu kita siapkan yaitu kita panaskan aja minyak goreng sebanyak 240 gram. Kemudian kita nyalakan kompor hingga panas. Panasnya sampai ya kira-kira sampai 100 derajat ya. Ini sampai berasap gini. Kemudian kita masukkan dark coklat compound, jumlahnya sama 240 gram juga. Ini kita tuang saja. Tentunya kita sudah potong-potong terlebih dahulu ya, supaya nanti lebih mudah untuk kita lelehkannya. Nah, kemudian kita tuang seperti ini dan kita aduk-aduk terus hingga seluruh coklatnya meleleh. Pastikan api kompornya sudah kita matikan ya. Nah, ini kita angkat saja lalu kita aduk-aduk sampai seluruh coklatnya meleleh. Dan kita biarkan saja sampai di suhu ruang. Langkah selanjutnya kita siapkan 4 butir telur, kita campurkan dengan 400 gram gula pasir, lalu kita mixer dengan kecepatan 1 dulu sampai sebagian gulanya ini tercampur rata. Kemudian kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan 2 dan kita putar-putar lagi, lalu kita tingkatkan lagi kecepatannya sampai kecepatan tinggi. Nah, sampai mengental seperti ini, kita pastikan dulu. Jangan dituang dulu bahan-bahan yang lain sebelum kita yakin bahwa adonannya sudah mengembang dan kental. Biasanya prosesnya memakan waktu 7-10 menit. Kemudian kita tuang dark coklat compound yang sudah dicampur dengan minyak goreng tadi. Ini kita tuang secara perlahan sambil mixernya diaduk kecepatan rendah saja ya. Nah, kemudian langkah terakhir adalah kita saring coklat bubuk dan terigu segitiga biru dan kita ayak seperti ini. Secara perlahan, yang penting pasti. Di tahapan ini, di pencampuran terigu segitiga biru dan coklat bubuk, menuangkannya secara bertahap saja, pelan-pelan gitu ya, sambil kita tuang terus dan mixernya terus diputar supaya tidak terjadi gumpalan di dalam adonannya dan kita getok-getok seperti ini. Nah ya, kita saring. Ini coklat bubuk yang bagus memang selalu menggumpal karena lemak coklatnya bagus ya, tinggi. Nah, ini sudah kita tuang semua, kemudian kita putar-putar lagi sampai merata. Teman-teman juga bisa menggunakan spatula untuk meratakan seluruh permukaan adonannya ini supaya tidak menjadi menggumpal ya. Caranya adalah dengan meratakan bagian pinggirnya, baru kita gulung ke tengah. Seperti ini nih, biar lebih jelas. Tuh ya. Nah, diratakan seperti ini, dan kita putar lagi ke tengah, diaduk rata. Putar lagi seperti ini, dan kita aduk lagi ke tengah. Ini kalau sudah tercampur semua, ya baru bisa kita tuang ke dalam loyang. Kalau masih seperti ini, belum bisa ya. Tuh, caranya adalah dengan mengaduk balik. Nah, tujuannya supaya permukaannya tetap mengkilat
dan adonan browniesnya tidak terasa bantet atau terlalu keras. Memang brownies ini adalah jenis bolu yang bantet, tapi yang nggak keras gitu. Nah, ya diaduk seperti ini, permukaan samping-sampingnya itu sudah tercampur semua, baru kita ratakan tengahnya. Caranya seperti itu. Semua jenis cake ya mungkin caranya sama mengaduknya. Kalau kita mengaduk dengan spatula harus dilakukan cara pengaduk balik seperti ini. Itu ya, bukan kayak ngaduk kopi. Ya, seperti ini ya, pengadukannya sudah selesai. Kemudian di tempat yang berbeda, kita siapkan loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti. Usahakan kertasnya itu harus keluar dari loyangnya, pinggir-pinggirnya. Karena nanti kalau sudah matang dia nggak perlu dibalik-balik, cukup diangkat sak kertas-kertasnya. Tuh ya, ini dituang adonannya ke loyang. Kita sudah siapkan. Loyangnya itu ukuran 10 cm kali 30 cm dengan ketinggian 4 cm juga. Enggak ya, 10 kali 30 kali 4. Nah gitu tuh. Kita bagi dua. Kalau mau rata jumlahnya sama banyaknya, satu loyang itu beratnya 600 gram ya, lebih kurang 600 ke 650. Jadi kalau sudah dapat masing-masing 600 gram dan masih ada sisa adonan, baru kita bagi dua aja sisa adonan yang ada. Ya caranya begitu tuh. Nah ini kita tuang ya sesemua loyang yang ada. Aduh ngomong apa sih. Jadi loyangnya kita isi dengan adonan sama banyaknya gitu ya. Nah ini langsung nanti kita pastiin tuh bagian bagian yang pinggir-pinggirnya ini kita korek-korek gitu ya sampai semuanya keisi. Dah, baru ini kan sudah tertuang semua. Ini kita miring-miringin. Tuh, kita miring-miringin sampai rata ya supaya nanti nggak gelembung di tengah dan kempes di pinggir. Udah, seperti ini. Sesekali mau diketok-ketok juga boleh. Udah deh. Kemudian kita tuang apa nih bahan toppingnya. Kita menyiapkan coklat chips dan almond slice. Teman-teman mau pakai keju juga boleh, mau pakai kacang mente juga boleh. Bebas saja. Mau polos-polos gini kayak saya pun juga boleh. Nah, ini kita taburin dulu coklat chipsnya. Bebas. Tapi saya merekomendasi coklat chipsnya itu yang bentuknya runcing ujungnya. Seperti kerucut. Itu lemaknya lebih terasa banget dan rasanya lebih enak. Tuh seperti ini nih. Kita taburin. Jadi sudah dikasih coklat chips. Kita taburi dengan almond slice. Ya kira-kira beratnya masing-masing 100 gram. Tuh ya. Ini kita tuang. Nah, sama banyaknya. Anggap aja sama. Ditambahin lagi deh sampai sampai habis ya gitu biar lebih terasa mahal. Biasanya ini harga jual kita 60.000 sampai 80.000. Tapi kalau saya senangnya jual di harga 60.000 saja supaya tidak terlalu mahal dan kita di sini sudah mendapat ya cuan. Tuh, kita siapin oven, ya pastinya sebelum kita proses pengadukan tadi, oven sudah dipanaskan ya, 170 derajat sampai 180 derajat Celcius, tergantung jenis oven yang teman-teman gunakan. Nah ini kita tuang ke dalam oven, kita menggunakan oven deck semi otomatis ya, seperti itu. Nah ini di oven dalam waktu 40 menit ya, kita siapkan, nah seperti ini nih. Tuh, kita siapkan pengatur waktunya. Kadang-kadang kita suka lupa orangnya. Tuh, dah. Sambil menunggu siapa yang mau nyanyi, siapa yang mau nanya, ya tulis aja di komentar. Yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Buat yang sudah subscribe, tinggal di like, komen, dan di share ke sosial media teman-teman. Nah, ini suhunya bisa naik turun, tapi nggak masalah. Jangan terlalu kaku dengan suhu oven karena memang panas oven itu kadang-kadang mau dia nggak rata dan nggak stabil. Yang penting kita tahu panasnya itu sudah cukup, tidak kurang panas dan juga tidak terlalu panas. Kebetulan dengan oven yang kita gunakan ini dia sudah ada termostatnya sehingga kalau sudah melebihi panas yang kita inginkan, api ovennya akan otomatis dia mati. Tapi kalau suhunya sudah turun dari suhu yang kita tentukan, dia akan hidup lagi. Sama seperti cara kerja setrikaan.
Deh, kasihkan ngomong. Udah mateng deh. Ini ceritanya sudah 40 menit, teman-teman. Tuh, seperti ini ya. Permukaannya mengkilat dan ya seperti ini ya. Memang kalau dirasa-rasa memang masih agak basah. Itu hal yang wajar karena coklat memang masih akan meleleh di suhu tinggi. Nanti kalau suhunya sudah turun juga akan terasa matang sih. Dia nggak, yang penting dia nggak meleleh aja sih coklat di dalamnya. Dah, seperti ini kita tunggu sampai agak dingin kira-kira 30 menit sampai ngeset dulu nih, sampai apa ya, terbentuk dulu adonannya sampai ngeset. Ya kita bilangnya sih ngeset gitu. Ini biasanya tengahnya agak turun sedikit, sedikit aja, nggak masalah, jangan khawatir. Yang penting ini bukan termasuk yang gagal, yang penting di bawahnya tidak ada endapan. Nah, ini sudah kita diamkan tadi, langsung kita angkat. Jangan dibalik ya, karena nanti crispy-nya ini atau shiny crust-nya bisa rontok kalau kita balik gitu. Tuh seperti ini tuh. Ini enak banget, rasanya juga lemak banget. Buat teman-teman kadang-kadang ada yang ngerasa kok brownies saya keras. Itu biasanya pertanda bahwa brownies-nya itu kelamaan di oven, jadi coklat di bagian tengahnya itu kering. Dan brownies rekomendasi dari kita itu dimakan dalam kondisi dingin, ya lebih disimpan di dalam kulkas dia akan lebih bagus. Ya, gitu deh. Ya ini sudah selesai, tinggal ditutup, tinggal dimasukkan ke dalam Eee, kotaknya atau toplesnya, bukan toples ya, tapi kotak, iya ditaruh di kotak. Nah, ini kita baru angkat setelah kita diamkan lagi selama 30 menit. Nah, ini pelan-pelan ya, karena kalau nggak hati-hati dia bisa patah di tengahnya. Nah, kayak gendong anak bayi yang baru berusia 3 minggu. Nah, ini kita biarkan lagi sampai agak dingin, udah teman-teman mau foto, mau open PO sudah bisa. Gitu deh. Nah, ini juga yang satunya lagi kita taruh, udah deh. Ya seperti ini, nggak susah dan nggak terlalu mahal bahannya. Tuh, cara membuatnya juga gampang banget. Ini bisa, wah menarik banget. Saya sih seneng sih ngelihat permukaannya yang mengkilat-mengkilat gitu kalau kena lampu. Udah. Nah, ya dipersembahkan oleh terigu dari Bogasari. Terigu istimewa, hasil sempurna. Ya, itu tadi. Terima kasih telah menyaksikan. Kalau ada yang kurang jelas atau yang belum paham, silakan tulis aja di kolom komentar. Buat yang baru bergabung, silakan ditekan subscribe dan juga tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video kita yang menarik lainnya. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Baking TV. Sampai bertemu lagi dan sampai jumpa.